Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kadir membeli minyak dipakai buat goreng opak. Ini yang hadir cukup banyak, tapi jawab salamnya kagak kompak. Jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah haqqa hamdi wa nashkurullah haqqa syukri wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibunda tercinta yang doanya senantiasa kita nanti, ridhonya selalu kita tunggu dan insya Allah senantiasa menyertai kita, Ibu Hajah Asnah Ismail. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah barokahkan rezekinya, dan terus bisa memberikan bimbingan kepada kita anak cucu mantunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, teriringi salawat serta salam semoga senantiasa tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda tercinta, kakak, adik, mantu, keponakan yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa hadir berkumpul bersama di kediaman Bapak Iskandar dalam rangka melaksanakan taklim bulan, sekaligus dirangkaikan dengan ungkapan rasa syukur dari sahibul hajat yang mendapatkan berbagai macam karunia nikmat yang sangat banyak yang tadi telah disampaikan. Tapi jangan salah dengar bahwa syukuran kita pada hari ini bukan syukuran pernikahan Bapak Iskandar yang kedua. Takut salah dengar, nanti repot. Karena apa? Karena memang Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang utama yang tadi disampaikan. Karena Bapak Iskandar dikaruniai insyaallah anak yang soleh, yang sekarang sedang duduk di pondok pesantren, yang memiliki berbagai banyak prestasi. Kita doakan insyaallah anak Bapak Iskandar menjadi anak yang soleh, yang berguna bagi keluarga nusa bangsa dan agamanya, yang menjadi inspirasi dan contoh buat anak-anak kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ibunda tercinta, kakak, adik,
dan keponakan-keponakan yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah ciptakan kita manusia dalam wujud dan bentuk yang paling sempurna. Subhanallah. Jadi ini Allah ciptakan kita manusia, yang kata Allah bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah dalam wujud kejadian yang paling sempurna. Dalam Al-Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menjadikan manusia dalam wujud kejadian yang paling sempurna. Masya Allah. Kalau Allah sudah menyatakan bahwa kita manusia ini merupakan wujud kejadian makhluk yang paling sempurna, sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ayo, supaya tumbuh rasa syukur dalam diri kita, kita nggak usah lihat nikmat yang jauh-jauh dulu, nikmat yang ada dalam tubuh kita saja deh, supaya kita tumbuh rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu. Dari atas nih Allah berikan kita yang hitam, namanya apa nih? Rambut. Masya Allah. Allah berikan di atas kepala kita rambut. Ada yang rambutnya panjang, mungkin yang wanita kodratnya seperti itu, yang laki-laki rambutnya pendek. Tapi rambut itu berfungsi untuk melindungi kepala kita dari sengatan matahari dan curahan air hujan. Tapi secara estetika lewat rambut itu, lihat, yang laki-laki jadi tampan rupawan, yang wanita jadi cantik menawan karena rambut. Bisa nggak kita bayangin nih kalau kita nggak dikasih rambut, yang hadir botak semuanya? Ini berubah nama, bukannya pengajian keluarga besar almarhum Bapak Haji Ismail, tapi menjadi pengajian keluarga tuyul. Kagak pakai rambut. Turun lagi kita, Allah berikan namanya apa nih? Alis, mata, rambut juga. Lihat, ada yang rambutnya tebal, ada yang tipis, ada yang tipis tebal kayak buku. Mata ini berfungsi melindungi mata kita dari debu yang mungkin akan turun dan jatuh ke mata, dari air keringat yang akan jatuh ke mata, dijaga oleh alis mata kita. Dari segi estetika juga menimbulkan keindahan. Tapi yang luar biasanya, rambut alis mata kita ini sama-sama di kepala, rambut kita di kepala bisa tumbuh panjang. Kenapa rambut di atas mata tidak tumbuh panjang? Sebab kalau alis mata ini tumbuh panjang, dia nutupin mata. Mata kita kayak hordeng, ada hordengnya. Kalau kita mau lihat, kita buka dulu tuh, nah, biar kelihatan. Luar biasa. Oh, Allah ciptakan rambut di mata kita tidak panjang. Ke bawah Allah kasih kita alis mata. Begitu hebat dan indahnya dari segi estetika. Bisa kita lihat dan buktikan yang hadir di dalam ini, alis matanya lentik-lentik persis boneka dari India. Yang di depan juga bulu matanya cakep-cakep persis uaknya yang di Ragunan. Subhanallah. Allah beri kita apa nih? Hidung. Apa hidung fungsinya? Untuk penciuman. Dari segi estetika indah dipandang. Terlepas dia hidungnya mancung kayak burung betek, ataupun mungkin melesek kayak bemok ketabrak, tapi tetap indah. Yang jelas Allah berikan kita hidung dengan dua lubang menghadap ke bawah. Bisakah kita bayangkan kalau dua hidung kita lubangnya menghadap ke atas? Musim hujan pilek mulu pilek. Subhanallah. Ya. Ada satu hal lagi dalam hidung kita. Ini di dalam hidung ada apa nih? Ada bulu. Apa fungsinya? Menyaring udara yang masuk supaya ke paru-paru bersih, kotorannya nyangkut. Maka kalau setiap malam kita korek di hidung, insya Allah dapetin yang namanya ipul. Apa namanya? Ipul, upil. Kotorannya semua. Dan hebatnya luar biasa.
bulu dalam hidung kita juga tidak tumbuh panjang. Bayangkan kalau bulu hidung kita bisa panjang, mungkin bisa kita kepang. Subhanallah. Belum organ tubuh yang lain, masalah itu yang keluar, yang kelihatan. Belum organ tubuh dalam diri kita yang tidak terlihat. Luar biasa betapa Allah ciptakan kita manusia, makhluk yang paling sempurna. Hadirin yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam karena nikmat yang Allah berikan. Bayangkan gimana kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Setiap hari ini kita berenang di lautan nikmat Allah. Contoh yang paling gampang nih, kalau kita napas. Kita napas menghirup apa? Oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. 1 menit kita bernapas membutuhkan 7-8 liter oksigen. 20% dari udara yang kita napas itu berisi organ oksigen murni yang bisa kita hirup untuk masuk ke dalam paru-paru kita. Harga oksigen saat ini seliter Rp25.000, sehingga 1 jam dibutuhkan biaya 13 juta sekian. Bayangkan kalau kita hitung pakai nilai uang, berapa kita butuhkan uang untuk membeli oksigen 1 jam, berapa biaya yang kita bisa keluarkan untuk memberi oksigen murni 1 hari, berapa yang kita bisa butuhkan uang untuk memberi oksigen untuk 1 tahun, apalagi berapa banyak uang yang harus kita butuhkan sepanjang hidup kita sampai usia sekarang supaya kita hidup takkan ternilai. Padahal itu Allah berikan secara gratis. Kita baru merasakan pentingnya oksigen, mahalnya oksigen kalau lagi sakit. Tapi kalau lagi sehat Allah berikan gratis, cuma-cuma, syukurnya kita yang kurang. Masya Allah, kenikmatan luar biasa yang Allah berikan sangat banyak. Ini sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 30 akhir bulan. Allah berikan kita panjang umur. Siapa yang memberikan kita umur panjang? Allah. Kita dalam kondisi sehat, siapa yang memberikan kita kondisi sehat? Allah. Bentar lagi kita menerima duit gajian suami kita, siapa yang memberikan duit kita? Allah. Suami kali kan yang kasih suami. Suami kerja gajian dikasih dari suami. Pada hakikatnya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsiha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, tiada akan ada satupun di antara kamu yang sanggup menghitungnya karena banyaknya. Yang ada kan wa qalilan min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur kata Allah. Tapi insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal. Timbul pertanyaan, gimana sih caranya kita bersyukur? Karena Allah peringatkan kita sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa iza ta'azzana rabbukum la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya tadi dipermaklumkan oleh Allah, siapa di antara kamu yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur, kamu ingkar, niscaya azabku sangatlah pedih. Nauzubillah min. Jadi itu janji Allah. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, yakin Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Tapi kalau kita ingkar kepada Allah, azab Allah amatlah pedih. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ada 3 caranya. 3 hal nih harus kita lakukan supaya kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur, supaya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sudah begitu banyak, Allah tambah banyak dan keberkahannya. Bagaimana?
satu, asyukur bil qalb, syukur dengan hati. Jadi syukur kita dengan hati. Dengan cara apa? Tambah cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Segala sesuatu yang diberikan kepada kita, segala sesuatu kenikmatan yang kita rasakan, itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan kita ingat sama Allah, hati yakin banget sama Allah, kalau giliran kita lagi susah, ya. Tuh kalau lagi susah kita ingat sama Allah, zikir banyak banget. Coba kalau kita lagi sakit, kita tidur berbaring, kita zikir sama Allah, asma Allah disebutin apa aja. Kenapa? Lagi sakit kita butuh Allah. Giliran sehat lupa sama Allah, merasa tidak butuh Allah. Betul apa salah yang begitu? Betulin, nggak connect di depan nih. Bukan nggak dengar, lagi makan di depannya ini. Jadi kebanyakan kita manusia ketika kita sedang dalam keadaan sakit baru ingat sama Allah. Zikir asma Allah kita ucapkan. Kenapa? Kita lagi sakit, kita berbaring di tempat tidur yang sempit, kita nggak bisa kemana-mana, baru kita ingat sama Allah. Giliran kita sehat, kita senang-senang, lupa sama Allah, sampai sholat pun ditinggal. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati kita semakin cinta kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Yang kedua, syukur kita bil lisan. Apa arti syukur bil lisan? Syukur dengan ucapan. Apa yang maksud dengan syukur dengan ucapan? Dengan kita memuji Allah. Apa kalimat pujian sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita ucapkan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah dulu. Sekalipun itu suami memberikan kita rezeki, sekalipun suami kita memberikan gajinya kepada kita. Habis bulan suami ngasih duit sama si istri luar biasa mujinya suami. Aduh bang, terima kasih bang, alhamdulillah banyak banget nih bang duitnya bang. Terima kasihnya dulu, alhamdulillah dibelakangin. Salah. Kenapa? Pada hakikatnya itu rezeki dari Allah. Suami hanya perantara. Maka ketika menerima rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat suami, alhamdulillahirabbil alamin, baru berterima kasih kepada suami. Jangan salah. Jadi syukur bil lisan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan pemilik alam semesta ini. Baru yang ketiga, syukur dengan anggota badan kita, syukur dengan perbuatan kita, yaitu menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Allah berikan kita umur panjang, alhamdulillah, pakai umur ini untuk ibadah. Jangan merasa masih muda, masih jauh dari mati, lupa sama Allah, sehingga dia punya semboyan mengatakan kelapa muda kupas-kupasin, yang kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, kalau udah tua mah tinggal bongkoknya. Itu pepatah yang keliru. Padahal ketika Allah berikan kita usia panjang, entah dia masih dalam keadaan masih muda, entah dia dalam keadaan sudah tua, bersyukur kepada Allah, pergunakan nikmat usia yang Allah berikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita nih, syukuri. Maaf, terkadang kan kita suka nggak sadar, suka kufur kepada Allah. Contohnya,
Nih emak-emak kalau giliran musim hujan ngedumel kagak? Ngedumel. Ibu mah kagak. Ya hujan gue baru nyuci mau ngejemur gimana bisa kering nih. Ngedumel. Nanti giliran panas ngedumel lagi. Buset dah panas banget. Sampai berkeringat murah banget ini. Panaskah hujankah itu anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, tinggal kita nyikapi. Sebab walaupun secara lahiriah mungkin kita merasa tidak nyaman, tapi banyak orang yang menikmati. Musim hujan buat kita mungkin merasa tidak enak, kita ngejemur susah, kita habis cuci enggak ada yang kering, tapi maaf tukang ojek payung panen rezekinya. Tukang bakso panen diantri pembelinya. Kenapa? Berkahnya musim hujan. Lagi musim panas juga kita merasa gerah banget, ini panas banget, buat kita mungkin tidak nyaman, tapi akibat dari panas yang begitu sangat, tukang es bisa panen pembeli. Jadi kita bijak berpikir, kenapa tidak semua kondisi yang buat kita itu tidak nyaman, tidak enak, tapi bisa jadi buat orang lain itu enak. Wah, dikasih badan tinggi, langsing, kayak tiang listrik ngedumel. Aduh, gua udah kayak corang nih, badan tinggi udah kayak tiang listrik. Bersyukur dengan Allah berikan karunia badan tinggi kayak tiang listrik, ketika nanti musim banjir yang lain udah kelelep, dia selamat. Betul. Dikasih badan pendek ngedumel, jangan ngedumel. Orang pendek juga ada untungnya, ketika lagi ada kumpul di rumah, tiba-tiba terjadi gempa, langit rumah jatuh, ambruk, yang tinggi duluan yang kena, yang pendek selamat. Kan begitu berpikirnya. Dikasih cantik bersyukur, dikasih jelek juga bersyukur. Enggak selamanya yang jelek itu nasibnya apes. Coba berapa banyak lihat bintang-bintang film yang jelek dia kaya raya, bininya cakep banget kayak bidadari. Jangan merasa lo cakep. Lihat yang jelek bisa dapat kekayaan banyak, bisa dapat bini cantik. Kenapa? Bersyukur. Jadi apapun kondisi kehidupan yang Allah berikan kepada kita, kunci kehidupan bahagia, kunci kehidupan sejahtera, kunci keberkahannya ada pada rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo, kenikmatan yang udah luar biasa yang Allah berikan kepada kita, tiada ada di antara kita yang bisa menghitung nikmat tersebut. Syukuri. Hati kita tambah cintanya kita kepada Allah Subhanahu. Lisan kita selalu menyebut asma Allah, selalu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil, dan anggota badan kita pergunakan seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi umur panjang, pergunakan umur untuk ibadah. Diberikan kesehatan, pergunakan kesehatan untuk beribadah. Diberikan kita rezeki yang banyak, pergunakan harta dan kekayaan kita untuk ibadah, karena dengan ibadah itu akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.